Bapak dan Ibu wajib memastikan bahwa data-data informasi yang dimiliki oleh anggota Bapak dan Ibu itu adalah benar. Jadi kalau di dalam di masa-masa awal ya Bapak Ibu ya, ada kewajiban untuk lakukan face to face meeting ya. Jadi ketika anggota itu datang ke tempat Bapak dan Ibu harus datang langsung, nggak boleh pakai media orang lain. Jadi harus dilakukan pengecekan dokumennya maupun calon nasabahnya. Nah, saya nggak tahu nih apakah di dalam perkembangannya ada mekanisme yang digital ya, sehingga tidak ada lagi face to face meeting untuk bisa menjadi anggota di KSP. Saya nggak tahu apakah hal tersebut ada. Namun yang tetap harus diperhatikan bahwa mekanisme verifikasi harus tetap dilakukan. Misalnya dengan melakukan swafoto atau selfie atau apapun lah. Sekarang medianya banyak ya, untuk bisa memastikan bahwa orang tersebutlah dengan dokumen yang disampaikan memang benar-benar orang yang akan menjadi calon pengguna jasa di tempat Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir itu adalah pemantauan. Bapak dan Ibu wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi-transaksi seluruh anggota. Yang paling gampang Bapak dan Ibu adalah melihat segala data atau informasi yang dikeluarkan oleh PPATK atau LPP. Misalnya data DTTOT. Tahu ya Bapak Ibu ya, DTTOT ya, terduga teroris dan organisasi teroris. Sehingga manakala ada calon anggota Bapak dan Ibu yang ketika masuk dan ingin menjadi anggota di tempat Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu melakukan pengecekan terhadap data DTTOT dan diketahui namanya sama, maka sudah menjadi kewajiban Bapak dan Ibu untuk menolak melakukan hubungan usaha. Jadi kalau untuk DTTOT memang agak-agak ada special treatment ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ketika nasabah tersebut terdeteksi tergolong DTTOT, maka Bapak dan Ibu nggak bisa melanjutkan hubungan usaha dengan orang tersebut atau dengan pengguna jasa tersebut. Jadi wajib tolak. Kemudian kalau terdapat negatif news, misalnya anggota Bapak dan Ibu terafiliasi dengan pelaku korupsi misalnya, apa yang Bapak dan Ibu lakukan di sesi pemantauan ini? Apakah akan langsung menyampaikan laporan ke PPATK? Enggak ya Bapak Ibu ya. Yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah melakukan analisis mendalami terhadap transaksi orang yang terpapar negatif news tersebut. Manakala berdasarkan hasil analisis Bapak dan Ibu memang diketahui bahwa orang tersebut transaksinya di KSP Bapak dan Ibu juga dinilai mencurigakan, silakan laporkan ke PPATK. Namun manakala transaksinya di tempat Bapak dan Ibu itu dinilai normal, ya nggak perlu dilaporkan Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar juga ya Bapak Ibu ya dalam menyampaikan laporan ke PPATK itu juga harus benar-benar memilah ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak begitu ada media informasi negatif news langsung dilaporin semua ke PPATK. PPATK tanya mana transaksi yang mencurigakan, nggak tahu, pokoknya ini ada aja di media. Nggak begitu juga Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan juga adanya upaya Bapak dan Ibu untuk bisa menganalisis transaksi yang dilakukan oleh anggota Bapak dan Ibu memang benar mencurigakan atau enggak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, kita akan masuk ke inti utama kegiatan siang hari ini. Mungkin saya ada waktu sedikit lagi ya. Terkait dengan aplikasi GoAML. Yes, sejak 1 Februari aplikasi pelaporan PPATK itu sudah berubah dari yang dulunya GRIPS, sekarang GoAML. Jadi GoAML ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Danang, ini sebenarnya aplikasi yang digunakan di 40 lebih negara di seluruh dunia. Jadi memang aplikasi ini dia menyatukan seluruh laporan sehingga memudahkan FIU dalam hal ini PPATK ya untuk bisa menjalankan fungsi penerimaan informasi, pelaksanaan analisis dan diseminasi informasi. Jadi dalam satu paket di dalam aplikasi GoAML tersebut dilakukanlah 3 kegiatan utama dari PPATK. Jadi memang aplikasi ini memang diperuntukkan untuk PPATK seluruh dunia. Ini tadi sudah saya sampaikan 1 Februari, jadi 1 Februari ini GRIPS-nya ditutup ya Bapak Ibu ya, nggak bisa lagi menyampaikan laporan ke GRIPS. Oke, kemudian bagaimana
proses bagi KSP yang sudah pernah melakukan registrasi di GRIPS. Jadi di dalam Peraturan 1 tahun 2021 Bapak dan Ibu, Peraturan Kepala PPATK nomor 1 tahun 2020 tentang pelaksanaan pelaporan melalui aplikasi GRIPS, melalui aplikasi GoML, memang terdapat 2 mekanisme pendaftaran Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah mekanisme registrasi baru. Jadi registrasi baru ini untuk Bapak dan Ibu yang belum pernah melakukan registrasi di GRIPS. Saya mendapat info dari Mas Fuad, ada beberapa peserta yang memang sama sekali belum pernah menyampaikan laporan di GRIPS. Nah, itu bisa menggunakan mekanisme registrasi baru. Nah, kemudian yang kedua ini adalah pengkinian. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah pernah melakukan registrasi di GRIPS nggak perlu lagi melakukan registrasi ulang dari pertama, tetapi cukup melakukan pengkinian. Seperti yang tadi Pak Danang sampaikan, kan rotasi, mutasi pegawai itu pasti berubah. Kemudian kalau di GRIPS zaman dulu itu nggak ada dimintakan email untuk organisasi. Nah, kalau di GoML ini dimintakan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu pasti wajib melakukan pengkinian karena memang ada data-data yang berubah di antara GRIPS dengan GoML. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian pemanfaatan GoML. Jadi GoML ini kalau dulu di GRIPS itu hanya dimanfaatkan antara PPATK dan Bapak dan Ibu saja ya, antara PPATK dan pihak pelapor aja. Jadi PPATK pihak pelapor menyampaikan laporan ke PPATK melalui GRIPS, hanya itu saja. Nah, kalau GoML ini bisa digunakan oleh semua. Bisa digunakan oleh Kementerian Koperasi, LPP Bapak dan Ibu untuk bisa melihat mana nih KSP yang rajin menyampaikan laporan ke PPATK. Itu bisa mereka melihat statistiknya. Bisa juga digunakan oleh penegak hukum ketika mereka meminta informasi ke PPATK atau ketika PPATK menyampaikan informasi ke penegak hukum. Itu bisa digunakan GoML. Jadi memang lebih baiklah aplikasi ini dibandingkan GRIPS sebelumnya. Oke, perbedaannya saya mungkin nggak perlu terlalu banyak panjang lebar ya. Intinya adalah kalau GRIPS pada masa lalu itu dia menggunakan sistem yang diinstal. Dia diinstal ke dalam PC-nya Bapak dan Ibu. Tetapi kalau di GoML dia enggak lagi. Dia langsung web based. Jadi dimanapun Bapak dan Ibu berada, pakai PC manapun, pakai laptop apapun, itu bisa menyampaikan laporan ke PPATK. Karena cukup akses ke webnya PPATK. Seperti itulah kira-kira perbedaannya. Kemudian ada juga nanti Bapak dan Ibu juga lebih lanjut ya, akan menemukan yang namanya beberapa istilah seperti multi-party, biparty, kemudian input manual atau upload XML. Ini sama sih, kalau input manual sama upload XML juga di GRIPS juga sama ya mekanisme penyampaian laporannya. Ya, hal-hal itulah yang nanti akan Bapak dan Ibu temukan pada saat Bapak dan Ibu akan menyampaikan laporan ke PPATK. Baik, ini jenis-jenis laporannya, bisa Bapak dan Ibu lihat nanti di peraturannya ya. Ada LTKM, ada LTKT, ada IFTI, dan lain sebagainya. Kemudian ini mekanisme penyampaian laporannya, ada biparty, multiparty, ada my client, not my client. Mungkin nanti setelah BIMTEK yang pertama ini, apabila Bapak dan Ibu merasa membutuhkan bimbingan teknis lagi, tapi terkait dengan penyampaian laporan, khusus untuk penyampaian laporan itu bisa ya. Tapi karena pagi ini kita memang fokusnya hanya untuk BIMTEK, pengkinian dan registrasi baru, jadi saya batasi tidak sampai mendalam ke sini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti di lain waktu membutuhkan ini boleh bisa kontak ke PPATK. Baik, ini adalah dasar hukum yang digunakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, registrasi itu adalah untuk pihak pelapor yang belum pernah melakukan registrasi GRIPS atau pihak pelapor yang mengalami perubahan nama. Kemudian kalau pengkinian data itu adalah untuk pihak pelapor yang telah melakukan registrasi GRIPS dan tidak mengalami perubahan nama. Jadi yang berubah hanya misalnya email, nomor telepon, alamat, hanya yang seperti itu aja lah. Nah, itu dilakukan pengkinian. Baik, untuk perbedaannya Bapak dan Ibu, kalau untuk registrasi itu
registrasi baru Bapak dan Ibu, nanti detailnya akan ada di room ya Bapak dan Ibu ya, tahapan-tahapannya saya akan memberikan gambaran singkat aja. Jadi kalau untuk registrasi baru itu Bapak dan Ibu harus melalui 2 tahapan. Yang pertama itu adalah registrasi organisasi dan petugas administrator terlebih dahulu. Setelah itu, setelah mendapatkan approval dari PPATK, baru Bapak dan Ibu bisa melakukan registrasi petugas pelapor. Jadi ada 2 tahapan. Nah, sedangkan kalau untuk pengkinian data itu ada 3 tahapan. Yang pertama, Bapak dan Ibu lakukan pengkinian data organisasi terlebih dahulu, kemudian data petugas administratornya, dan yang terakhir adalah petugas-petugas pelapornya. Boleh lebih dari 1, boleh 1 saja tetapi tetap dengan konsep berbeda email, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari tempat Bapak dan Ibu semuanya. Ini adalah perbedaannya tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu, ini untuk yang Bapak dan Ibu yang sudah pernah melakukan registrasi di GoML ya, di GRIPS, ini PPATK melakukan migrasi, dan jadi data-data yang dimigrasi itu ada 2. Yang pertama itu data organisasi dan perusahaan, yang kedua itu data petugas administratornya. Ini adalah 2 yang dimigrasi dari GRIPS ke GoML. Namun tetap Bapak dan Ibu perlu melakukan pengkinian terhadap data-data ini. Jadi Bapak dan Ibu melakukan pengkinian setelah Bapak dan Ibu menerima ID organisasi dan username dari PPATK. Mungkin semuanya udah menerima ya, yang sudah pernah melakukan registrasi sudah menerima dari informasi tersebut dari PPATK. Sedangkan kalau untuk yang baru, registrasi baru, ini nanti ID organisasinya baru dapat diperoleh setelah Bapak dan Ibu melakukan registrasi tahap pertama, yakni registrasi organisasi dan juga petugas administrator. Baru di situ Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ID organisasi yang nanti akan Bapak dan Ibu gunakan untuk menyampaikan laporan maupun meregistrasi pada tahap kedua, yakni petugas pelapornya. Seperti itu Bapak Ibu ya perbedaannya. Perbedaan antara pengkinian sama registrasi baru. Untuk petugasnya Bapak Ibu ada 2 petugas, beda sama yang GRIPS. GRIPS itu ada 4 kalau nggak salah petugasnya. Kalau di GoML cuma ada 2, administrator dan petugas pelapor. Administrator ini dia bertugas untuk meregistrasikan organisasi dan dirinya sendiri sebagai petugas administrator. Kemudian kalau untuk petugas pelapor dia bertugas untuk melakukan atau menyampaikan kewajiban pelaporan. Boleh digabung nggak? Pada prinsipnya boleh, disesuaikan dengan size dari Bapak dan Ibu. Namun tetap dalam mekanisme penyampaian atau registrasi atau pengkinian itu harus tetap dibedakan untuk email, karena memang email itu tidak bisa digunakan satu email untuk meregistrasi 2 petugas, itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Jadi tetap emailnya harus dibedakan, username dan emailnya harus dibedakan. Baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah email organisasi. Ini di GRIPS nggak ada Bapak dan Ibu, dan di GoML ini menjadi mandatori, wajib Bapak dan Ibu punya. Karena apa? Karena memang segala macam bentuk komunikasi antara PPATK dengan Bapak dan Ibu pasti akan masuk ke dalam mailing list. Jadi memang mailing list ini nanti diharapkan ada sebuah mailing list yang di dalamnya berisi mungkin Bapak dan Ibu yang membawahi atau menggawangi terkait penerapan APU PPT di KSP masing-masing. Jadi ketika ada permintaan informasi dari PPATK atau ketika ada pengumuman dari PPATK atau ada penolakan atau informasi apapun yang disampaikan dari PPATK itu bisa langsung masuk ke dalam listnya teman-teman KSP. Kemudian yang kedua, email petugas administrator. Di sini juga harap diperhatikan. Ini sering banget Bapak dan Ibu di PJK lain, ini sering banget terjadi di dokumen surat penunjukan maupun scan KTP-nya atau scan identitas, atau belum menyelesaikan seluruh tahapan pengkinian. Jadi hanya organisasi doang, habis itu udah nggak dilakukan pengkinian untuk petugas-petugasnya. Nah itu juga jadi kendala Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kurangnya awareness dari pihak pelapor dalam melakukan pengkinian data. Saya kan udah lakukan GRIPS di GRIPS, kemudian nggak ada laporan juga sih dari tempat kita. Ya udahlah, nggak usahlah melakukan pengkinian. Nggak begitu ya Bapak Ibu ya. Kita benar-benar mengharapkan Bapak dan Ibu bisa melaksanakan 2 kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang TPPU, PMPJ, dan juga pelaksanaan kewajiban pelaporan. Pelaksanaan kewajiban pelaporan tidak akan bisa dilakukan tanpa Bapak dan Ibu melakukan registrasi ataupun pengkinian.
Baik, ini beberapa link untuk video tutorial pengkinian data dan registrasi baru. Ini adalah teman-teman saya yang bisa Bapak dan Ibu kontak apabila terdapat kendala. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Seperti itu informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Aulia. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Lista atas paparan yang telah disampaikan. Selanjutnya akan ada pemaparan mengenai teknis tata cara pengkinian data maupun registrasi organisasi, Bapak Ibu. Nah, ini nanti dikarenakan teknis, jadi akan kami sesuaikan dan kami bagi ke dalam breakout rooms. Bapak Ibu akan mulai di-assign atau dimasukkan ke dalam breakout room masing-masing. Nah, kemudian sambil menunggu, alangkah baiknya kita manfaatkan waktu untuk tanya jawab ya, Ibu Lista. Jadi nanti silakan untuk koperasi Bapak Ibu akan ada pertanyaan, silakan ditanyakan sambil menunggu Bapak Ibu dimasukkan ke dalam breakout rooms. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa dengan raise hand dan buka mic-nya. Sudah ada penanya itu dari KSP Mitra Duafa Komida. Silakan Bapak. Masih di mute Bapak. Bapak masih di mute suaranya. Iya. Terima kasih Bu Bu Listia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan Bu, kami dari Koperasi Simpan Pinjam Mitra Duafa. Di sini ada yang kami mau tanyakan Bu, terkait untuk proses registrasi. Berhubung kami KSP Mitra Duafa itu melakukan registrasi baru pertama kali, itu kami lakukan pada bulan September Bu, tepatnya tanggal 14 September, dan alhamdulillah tanggal 14 September kita melakukan registrasi, kita disetujui Bu, langsung disetujui, sudah diregistrasi oleh PPATK, terus habis itu kita lanjutkan ke registrasi user admin Bu. Setelah organisasi disetujui, kita ke administrator. Alhamdulillah juga sudah disetujui, tepatnya tanggal 16. Nah, saat tanggal 16 kita melanjutkan proses yang kedua, tahapan yang berikutnya yaitu mengajukan registrasi untuk user yang pelapornya, Bu. Nah, cuma di registrasi pelapor ini kita ada kendala, Bu. Kita sampai saat ini user pelapor kita belum disetujui, Bu, dari PPATK. Itu. Jadi mohon nanti petunjuk dari Bu untuk bisa ditindaklanjuti Bu terkait registrasi yang kami lakukan dari KSP Mitra Duafa khususnya untuk user pelapor. Itu yang pertama Bu. Terus yang nomor dua mungkin ini di luar apa itu proses registrasi cuma sedikit Bu ya, sedikit. Untuk di peraturan Menteri nomor 6 2017 di situ disebutkan bahwasanya jika ada transaksi 100 juta, Bu. Nah, dari pihak koperasi wajib melaporkan ke PPATK. Yang ingin saya sampaikan, Bu, yang ingin saya tanyakan, di saat 100 juta itu tidak pernah muncul atau tidak pernah ada transaksi yang dilakukan oleh anggota kami ya atau penerima jasa dari kami, apakah kami selaku pihak koperasi itu apakah ada konsekuensi tersendiri Bu dari PPATK. Ini sudah registrasi tapi kok tidak lapor-lapor ya, kok nggak ada laporan yang masuk ya. Padahal memang transaksi yang kami lakukan, anggota kami yang lakukan memang tidak ada nilai ketentuan yang harus kita laporkan. Mohon petunjuknya Bu. Terima kasih. Mungkin seperti ini dulu aja dari kami. Satu top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Mungkin untuk kendala di registrasi pelapor ya, petugas pelapor bisa minta tolong ya Mas Fuad nanti dicek lagi apakah memang masih ada kekurangan dalam pelaksanaan registrasinya. Izin Kak, itu sudah sih, cuman kayaknya nggak masuk ke emailnya mereka. Bisa dicek aja di tab-nya 2 itu. Sudah di-approve sejak kapan? Sudah di-approve sejak kapan Mas? Baru kemarin sih itu Kak. Oh, oke. Bapak udah bisa tuh Pak katanya Pak. Dicek lagi ya Pak. Nanti kita cek ulang di email kita karena email kita 2 Bu, yang pelapor sama administrator. Iya, betul. Jadi kita cek nanti ya.
Siap, Bu. Ya. Yang untuk yang nomor 2, Bu, tadi yang pertanyaan 2. Untuk pertanyaan nomor 2 ya Pak ya, saya menjelaskannya agak sedikit panjang, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena supaya sekalian supaya Bapak dan Ibu bisa memahami jenis-jenis laporan yang disampaikan ke PPATK. Jadi kalau jenis-jenis laporan yang disampaikan ke PPATK itu, yang pertama itu yang wajib oleh PJK ya Bapak Ibu ya, namun disesuaikan sekali lagi disesuaikan dengan bisnisnya. Yang pertama itu adalah LTKM, laporan transaksi keuangan mencurigakan. Itu kalau Bapak dan Ibu tanya apa itu LTKM, itu ada di pasal 1 angka 5 huruf A, B, C, dan D. Jadi ada di pasal 1 angka 5 Undang-Undang TPPU, Undang-Undang 8, Bapak dan Ibu bisa cek di luar profil, di luar karakteristik segala macam. Itu adalah LTKM. LTKM ini nggak mengenal yang namanya threshold. Jadi mau dia cuma 10 juta, mau dia cuma 5 juta, itu wajib dilaporkan. Manakala mencurigakan Bapak dan Ibu. Pernah ada kasus di bank ya Bapak. Saya ambil contoh yang di bank ya Bapak Ibu, di bank. Nasabahnya itu adalah mahasiswa. Nasabahnya mahasiswa, transaksinya biasa cuma dapat 2 juta dari orang tuanya pas buy lah ya, masuk uang di awal bulan hilang, habis sampai akhir bulan masuk lagi di awal bulan. Nah tiba-tiba dia dalam kurun waktu tertentu, dalam beberapa bulan terakhir dia menerima transferan masuk itu nggak gede Bapak Ibu, cuma 10 juta, 5 juta, tapi sering banget 5 juta, 10 juta, jadi dalam sebulan itu bisa 20 kali, bisa 15 kali. Itu dinilai suspicious oleh bank. Jadi nggak mesti mencapai 100 juta. Jadi ketika memang nominalnya itu nggak sesuai dengan profilnya profilnya si anggota KSP, maka itu wajib dilaporkan untuk TKM, transaksi keuangan mencurigakan. Makanya tadi saya bilang kunci pertamanya itu adalah identifikasi. Benar-benar mengidentifikasi penghasilan Bapak berapa, pekerjaan Bapak apa, apakah ada penghasilan lain luar pekerjaan Bapak, itu untuk bisa Bapak dan Ibu membuat profil terhadap si pengguna jasa itu. Oh, profil dia punya penghasilan nih, Ibu Lista nih, PNS ya, berapa lah PNS ya, 10 juta lah taruhlah. Dia akan bisa melakukan transaksi maksimal kita petakanlah 5 kali transaksinya, 10 kali 5, 50 juta. 50 juta masih kita nilai aman. Misalnya Bapak dan Ibu membuat pemetaannya seperti itu. Tapi kalau si Ibu Lista ini melakukan transaksi, jangan 100 juta, 90 juta, di mana itu udah di luar dari parameter yang Bapak dan Ibu petakan, wajib LTKM. Nggak sampai 100 juta, tapi LTKM. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu yang pertama, LTKM nggak mengenal threshold. Kemudian yang kedua, LTKT, tunai. Tunai itu ada threshold ya Bapak dan Ibu, 500 juta bukan 100 juta. Jadi ketika ada anggota Bapak dan Ibu datang misalnya ya, datang ke KSP bawa uang 500 juta untuk disimpan di dalam KSP, Bapak dan Ibu wajib menyampaikan laporan LTKT, tunai. Kalau IFT, transfer dana dari luar negeri, sepertinya nggak ada tempat Bapak dan Ibu. Itu yang 3 jenis laporan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu ke PPATK. Kemudian yang 100 juta itu tadi apa sih? 100 juta itu sebetulnya Bapak dan Ibu bukanlah threshold untuk menyampaikan laporan ke PPATK. Jadi sebetulnya 100 juta itu adalah, jadi ketika Bapak dan Ibu memiliki anggota yang bertransaksi 100 juta, maka Bapak dan Ibu wajib melakukan PMPJ ulang. Itu ada di pasal 22 Undang-Undang TPPU. Jadi bukan laporan ke PPATK Bapak Ibu ya, PMPJ ulang. Jadi ketika dia melakukan 100 juta, kita lakukan PMPJ ulang. Bapak mohon izin Bapak, apakah kita sedang melakukan updating nih Bapak untuk semua data-data anggota kita, bisa mohon diinformasikan Bapak, apakah pekerjaan Bapak masih tetap, apakah alamat Bapak masih sama, apakah penghasilan Bapak naik. Itu yang perlu Bapak Ibu lakukan. Jadi bukan laporin ke PPATK ya, tapi PMPJ ulang. Nah, ketika si penggunanya itu nggak mau dilakukan PMPJ ulang, padahal dia mau melakukan transaksi 100 juta, disitulah Bapak dan Ibu menyampaikan LTKM ke PPATK. Itu yang dimaksud di dalam Permen Koperasi itu. Jadi kalau dia nggak mau melakukan PMPJ ulang, dilaporkan. Tapi kalau dia melakukan PMPJ ulang, ya nggak lapor. Gitu. Itu ada di pasal 22 Bapak Ibu ya. Ya, segitu mungkin mudah-mudahan menjawab. Boleh nambah? Silakan, silakan Mas Fuad. Untuk KSP Mitra 2 Alfa izin, ini karena pertanyaannya sama juga Kak, waktu ada lagi di ulang tahun koperasi bulan Juni, bahkan dari Dinas Kop nih yang bertanya persis seperti pertanyaan Bapak. Mereka mindsetnya threshold 100 juta. Rujukannya itu di pasal 15
Peraturan Menteri Koperasi 6 2017. Bener ya? Padahal kata-katanya nggak multitafsir di situ. Jadi pengurus atau pengelola wajib melakukan prosedur CDD, maksudnya Customer Due Diligence. Kalau kata bahasa Indonesianya, prinsip pengguna jasa, atau bahasa umumnya lagi pengkinian data profile. Kadang-kadang izin dengan Pak siapa? Pak Abdul atau Pak siapa ini? Tentrem Wibowo, Pak. Pak Wibowo. Kadang-kadang Bang suka nelfon untuk menanyakan lagi nomor telepon, alamat, atau pas ATM-nya tiba-tiba keblok, datang ke perbankan ditanyain lagi sumber penghasilannya gitu. Itu namanya CDD. Bapak dulu waktu SMA bikin buka rekening di bank A, penghasilannya masih 0, tiba-tiba sekarang jadi pengurus koperasi, penghasilannya menjadi 10 juta per bulan, itu namanya CDD. Jadi lagi-lagi ini juga untuk teman-teman KSP dan juga LPP ya, rujukan pasal 15 di PMPJ, jadi sengaja di threshold gitu Kak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya forum-forum seperti ini lebih menegaskan lagi bahwanya 100 juta itu untuk menerapkan CDD, namun dalam hal TKM mencurigakan di luar batas kewajaran itu tidak ada threshold apa-apa. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih Kalista kesempatannya. Siap. Terima kasih, Terima kasih Bu Lista. Ya, berarti secara otomatis untuk yang ada batasannya, ada yang LTKT Bu ya, yang betul, ada batasannya. Berarti untuk yang LTKM-nya nggak ada batasannya, cuma kita acuannya tergantung kebiasaan anggota kita, profil anggota kita. Profilnya, betul. Ya, umpamanya anggota kita jualan bakso, biasanya itu transaksi setiap bulannya itu 100.000, kok tiba-tiba 5 juta itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator untuk pelaporan. Oh, terima kasih Bu. Jelas. Siap, terima kasih. Ya. Siap, selanjutnya untuk penanya selanjutnya silakan Bu Lista untuk dapat mungkin dari KSP Kopdit Swastisari. KSP Kopdit Swastisari, silakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Dari KSP Kopdit Swastisari Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyangkut pelaporan tadi hampir sudah dijelaskan tentang jenis-jenis pelaporan, menyangkut waktu, batas waktu. Apakah setiap transaksi 100 juta harus dilaporkan di saat itu atau menggunakan batas waktu, jumlah orang dan seterusnya? Apakah juga di saat terakhir keputusan RAT baru dilaporkan tentang transaksi keuangan? Mohon penjelasan Bu. Terima kasih Bu untuk sementara. Oke. Pak izin Kalista, tadi ada masalah kendala mati lampu lagi keluar, nanti masuk lagi. Tadi pertanyaannya boleh diulang sedikit Pak? Ya Pak Dokter. Bisa diulang sedikit? Mohon izin, bisa diulang sedikit Pak? Menyangkut pelaporan, data-data yang kita laporkan tadi yang sesuai dengan Permenkop nomor 6 tentang 100 juta ke atas, apakah laporannya setiap saat ada transaksi atau ada batas waktunya, sebulan, 2 bulan dengan jumlah sekian-sekian baru dilaporkan, atau juga saat di RAT terakhir diputuskan baru dari keputusan RAT itu baru dilaporkan tentang transaksi tadi? Terima kasih. Baik, izin Bapak, sekali lagi kami garis bawahi bahwasanya transaksi 100 juta oleh klien Bapak, misalnya untuk uang masuk, simpanan sukarela gitu dia untuk menabung, itu bukan menjadi parameter harus melaporkan, tapi harus melakukan know your customer atau melaksanakan pendatabesan di kantor Bapak, di internal Bapak, bahwa yang bersangkutan pada hari ini nama Fuad, store uang 100 juta, kami coba melakukan KYC lagi, formnya dikinikan lagi, oh ternyata Fuad yang dulunya staff di PPATK sekarang udah menjadi eselon 2, jadi wajar punya tabungan gitu. Jadi bukan jadi parameter yang harus dilaporkan dulu Pak, tetap untuk internal, database internal. Lalu 3 bulan berikutnya ternyata Fuad tidak pernah ada transaksi 100 juta lagi, ya udah hanya sebagai KYC saja. Berarti Fuad yang dulunya database di Bapak sebagai staff di PPATK sekarang udah menjadi pejabat, karena pada saat datang dia melakukan CDD lagi, kena enhanced due diligence lah, penulisan lagi database pekerjaan saya berapa, sumber dana penghasilan saya berapa. Satu hari ternyata Fuad store-nya kok lebih terus nih, bukan 100 juta, tapi dalam 3 hari kemudian sukarela, tapi lalu juga saya mengajukan
izin minta kredit simpan pinjam yang nilainya dilebihi dari yang sebatas biasanya, misalnya seperti itu. Itu harus menjadi tahap pemantauan, karena di luar profil saya. Itu baru bisa menyampaikan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK. Jadi sekali lagi 100 juta itu bukan batas untuk melaporkan ya, kecuali saya minjem uang 500 juta Pak. Itu menjadi laporan transaksi keuangan tunai. Itu masuk ke kategori laporan transaksi keuangan tunai ya Pak ya. Tapi sekali lagi 100 juta itu hanya melakukan pencatatan Pak. Pencatatan, jangan-jangan saya sebagai staf PPATK sekarang udah menjadi pejabat gitu, makanya ada uang masuk 100 juta dari saya untuk penyampaian pinjaman simpanan sukarela. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, karena sisa waktu masih 6 menit lagi, satu pertanyaan lagi ya Mas Fuad. Siap. Baik, silakan ke Bapak Said dari BMT Alfat. Ya, terima kasih. Pak Fuad, tadi di Ibu Lista menjelaskan bahwa ketika pelapor, kita sebagai pelapor tidak boleh menginformasikan ke anggota ya, bahwa dirinya sedang dalam proses pelaporan gitu ya. Sementara ketika kita sudah menerapkan ini kan nanti di lembaga kami itu ada sosialisasi gitu ya. Sosialisasi bahwa BMT misalnya sekarang ini mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan PPATK, yang itu anggota kami pasti akan membaca bahwa oh sekarang BMT dilaporkan ke PPATK gitu ya. Nah sehingga apa yang kami lakukan itu ya, bahwa kami menginformasikan kepada anggota bahwa BMT saat ini sudah menjadi lembaga yang harus melaporkan kepada PPATK gitu ya, untuk transaksi-transaksi yang misalnya tadi 500 juta gitu. Nah ini apakah dibolehkan misalnya BMT melakukan sosialisasi seperti itu ya di kantor kami gitu. Apakah ini tidak bertentangan dengan yang tadi, yang pertama tadi ya, BMT ini memberikan pelaporan. Yang pertama. Yang kedua, dalam proses tadi kita mengenal anggota, kalau dari secara personal kan sebetulnya kami sudah mengenal gitu ya. Namun dalam penerapan pelaksanaan transaksi tadi, misalkan untuk transaksi 100 juta itu biasanya kan harus ngisi form ya, bahwa ini uangnya dari mana gitu kan. Nah ini di pelaksanaan ini kami ada kendala gitu, karena yang dihadapi kan masyarakat di pedesaan ya, di daerah-daerah desa lah gitu ya. Kadang-kadang agak sensitif gitu. Wah ini mau tahu aja nih uang dari mana, ya pokoknya saya nabung aja gitu. Nah ini kadang-kadang kami di pelaksanaan itu ada kendala di situ Pak Fuad. Nah ini kira-kira gimana nih untuk solusi dari kendala-kendala yang kami hadapi seperti itu. Walaupun kami juga menyampaikan ini kan ada undang-undang yang mengaturnya seperti itu gitu. Tapi tetap aja di teknis kadang-kadang anggota merasa keberatan gitu, karena ini termasuk privasi mereka lah gitu ya, mungkin apakah dari jual tanah atau yang lainnya, tapi mereka nggak ingin tahu lah bahwa ini sumber uangnya dari sini. Itu Pak Fuad, terima kasih. Siap Pak Salmin. Wah terima kasih nih, pertanyaannya mungkin bisa mewakili teman-teman lain juga ya, buat KSP yang udah Premier Nasional dan kelolaannya udah di atas 50 miliar misalnya ya. Jadi yang pertama, untuk sosiali pelaporan, sosiali pelaporan itu hanya ditujukan dari lembaga keuangan pengatur atau DINKOP kepada koperasi simpan pinjam. Adapun biasanya penyedia jasa keuangan, baik itu koperasi simpan pinjam, manajer investasi, KUPFA, money changer, itu menyampaikan sosialisasinya ketentuan APU PPT, Pak, ketentuan anti pencucian uang. Apa perbedaannya dari KUPFA atau money changer yang belum menerapkan ketentuan APU PPT dengan yang sudah misalnya? Apa perbedaannya KSP yang sudah menerapkan anti pencucian uang dengan yang belum? Bisa dilihat dari formnya Pak. Izin Pak Salmin, apakah Bapak Saimin agak tersinggung ketika datang ke money changer Latundrung misalnya ya, ketika menukarkan uang $100-nya, dapat hadiah dari tetangga yang baru pulang lah, atau misalnya hasil dari luar negeri masih ada lebihnya gitu ya. Lalu Bapak dimintakan KTP-nya,
Dan di situ ada juga form kata-kata sumber dana dari mana, tapi di checklist Pak, penghasilan, hasil penjualan, atau lainnya checklist gitu. Rasanya tidak tersinggung karena hal itu menjadi suatu sifat yang umum. Jadi ketentuan APU PPT, ketentuan anti pencucian uang bagi industri keuangan, di situ ada money changer, perusahaan transfer dana, itu pasti ada form yang diisi, yang tulisannya sumber dananya dari mana, ×2, langsung kita checklist Pak. Jadi nggak frontal juga, tiba-tiba si frontliner, teller gitu Pak ya, Bapak datang ke teller, Bapak memasukkan store uang 1 juta, Bapak dari mana nih Pak uangnya? Tidak Pak, tapi biasanya disodorkan form untuk mengisikan secara independen. Kenapa hal itu dilaksanakan? Ketentuan APU PPT menyelamatkan Bapak dari pasal 5, bahwa menerima uang hasil tindak pidana. Karena balik lagi ke pasal 29, pihak pelapor yang menerapkan kewajiban APU PPT, pihak pelapor itu rujukannya pasal 17 ayat 1 ya, ada money changer, PTD, KSP, dan seluruh industri, ada 34 industri, tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana, katanya seperti kata undang-undang. Jika mana uang tersebut atau dana tersebut berkaitan dengan hasil dari tindak pidana. Misalnya balik lagi nih Pak, mungkin Bapak kemarin ngelihat pada saat mohon izin ada oknum jaksa ya, yang beli mobil X5 gitu ya, hasil dari yang deal-dealan di Singapura dulu itu. Lalu si propertinya atau kendaraan motornya datang ke kepolisian. Mereka akan bertanya ke kepolisian itu, pada saat yang bersangkutan membeli mobil itu, kalian melaksanakan know your customer nggak? Mana coba formnya, ketentuan APU PPT-nya gitu. Cikal bakal itulah yang melindungi mereka tidak mendapatkan tindak pidana pasal 5 karena telah menerima. Jadi balik lagi untuk sosialisasi, kata-katanya bukan pelaporan, tapi KSP ini telah menerapkan ketentuan anti pencucian uang. Jadi bagi sekalian orang-orang di luar sana yang kiranya mau melaksanakan money laundering di tempat kami, tentunya nggak bisa karena form kita udah terstandar nih. Rujukannya apa? Permenkop ya Pak ya, karena di lampirannya ada form standar itu seperti apa. Oke, nanti Bapak bisa ngecek lagi, di situ ada alamat, NIK, lalu penghasilan, jabatannya apa, sebenarnya pada saat boarding pertama kali datang ke Bapak menjadi anggota, begitu juga pada saat dia melakukan setoran yang lebih 100 juta itu Pak. Bapak harus menerapkan lagi know your customer lagi, jangan-jangan jabatannya udah naik, makanya itu menjadi suatu hal yang wajar gitu. Jadi sekali lagi untuk poin pertama, kata-katanya sosialisasinya adalah telah menerapkan anti pencucian uang di tempat kami. Bahkan itu menjadi yang mengenakan bagi orang-orang yang bersih gitu Pak ya. Jadi orang bandar-bandar narkoba tentunya akan berpikir ulang kalau mau menyimpan di tempat Bapak gitu. Lalu selanjutnya, apakah pelaksanaan 100 juta ini bagaimana sih sebutnya gitu ya tadi Pak. Jadi kalau misalnya di peraturan di PMPJ itu, di peraturan Menteri Koperasi itu di lampirannya ada form-form standar yang, atau Bapak bisa juga mengadopsi form-formnya di perbankan yang sangat smooth itu Pak untuk pengisiannya. Jadi mereka akan mendeklar sendiri Pak, si orangnya akan mendeklar sendiri Pak. Bagaimana Pak kalau misalnya si orang itu bohong, Fuad sebagai PNS setorannya besar, saya bilangnya hibah gitu, saya checklistnya lainnya tulisannya saya hibah, yang nggak masalah Pak, kan yang mendeklar saya. Yang penting Bapak udah menerapkan APU PPT terhadap anggota Bapak. Walaupun saya mau bohong mau tidak ternyata 3 bulan lagi saya kena OTT nih Pak. Kena OTT, dan ternyata alirannya terlihat ada ke KSPA, KSPB, ada di Bank A, ada di Bank. Tentu penyidik akan melakukan pemeriksaan, belum proses karena saya sudah tersangka, melakukan aset tracing biasanya Pak gitu. Tapi once yang PJKA udah menerapkan APU PPT, KSPB udah menerapkan APU PPT, Bank Indonesia ya tentu tidak akan menjadi objek ke proses selanjutnya Pak dalam proses hukum gitu. Jadi lagi-lagi cita-cita mulianya menerapkan know your customer kepada anggota, menerapkan ke pelaporan jika udah ada batasnya 500 juta atau rasio mencurigakan, itu lagi-lagi untuk perlindungan kita industri agar tidak dikriminalisasi di pasal 5 karena telah menerima uang hasil tindak pidana. Demikian Pak, semoga bisa tercerahkan. Oke, terima kasih Pak Fuad. Siap. Saya kembalikan lagi ke Mbak Au. Baik, silakan. Karena sudah habis waktunya ya Bapak Ibu ya untuk tanya jawabnya. Kemudian akan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab dan juga diskusi serta pemaparan materi mengenai teknis pengkinian data maupun registrasi organisasi baru yang nantinya Bapak Ibu akan masuk ke dalam breakout room masing-masing, sudah di-assign oleh panitia. Nah, nanti silakan Bapak Ibu simak
Dan juga jika ada pertanyaan, langsung boleh ditanyakan kepada PIC dari PPATK yang ada di biro masing-masing. Baik, silakan kepada panitia untuk dapat memasukkan ke